Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrina la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini bapak-bapaknya sudah mulai banyak. Mungkin formatnya Pak Dwi, Bu Ani bisa diatur kembali. Apakah yang untuk bapak-bapak dulu? Monggo nanti bisa diatur lagi. Mungkin yang meja, apa bapak-bapak, ibu-ibu biar di belakang, atau monggo formatnya biar enak nanti diatur lagi. Monggo Pak Dwi sama Pak Bu Ani. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa harus kita tanamkan di dalam hati kita, memang belajar Al-Qur'anul Karim merupakan kebutuhan kita. Nasihat dari Quran itu adalah asupan rohani kita. Sebab apa? Kata guru-guru kita, orang tua kita, daharane rogo cukup sego sayur, daharane nyawa ilmu lan pitutur. Jadi kalau hanya raga saja yang kita uri-uri, hanya badan saja yang kita kemudian giling kemana-mana nyari makanan yang lagi viral, tapi ketika kita punya nyawa, punya ruh, tidak diuri-uri dengan asupan gizi rohani yang bagus, yaitu Al-Qur'anul Karim, boleh jadi raga kita sehat, tetapi rohaniah kita menjadi kering. Karenanya menjadi kebutuhan kita belajar Al-Qur'an, mendapatkan nasihat dari Al-Quran itu merupakan suatu kebutuhan yang harus betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita. Apalagi kita hidup di zaman akhir. Zaman akhir yang luar biasa, hiruk pikuknya. Kalau kita tidak menjaga diri, maka kita bisa katutan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Al-Qur'anul Karim. Makanya Quran memberikan satu nasihat bahwasanya harusnya kita itu seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Quran menggambarkan mimbaini farsin wadamin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadilah kita susu yang murni, yang menyehatkan. Meskipun susu itu letaknya mimbaini farsin wadamin, letaknya antara kotoran dan darah. Itu ada susu, air susu yang kemudian bisa memberikan kesehatan bagi kita. Padahal letaknya mimbaini farsin wadamin. Artinya apa? Ketika kita di dunia ini bercampur baur antara yang hak dan yang batil, kita harusnya punya background basic untuk bisa memilih. Meskipun kita di tengah-tengah orang jahat tidak katutan jahat, ketika kita di tengah-tengah orang zalim tidak ikut zalim, ketika kita berada di tengah-tengah orang maksiat tidak katutan maksiat. Meskipun dempel, meskipun jaraknya mungkin nggak ada 1 senti, mimbaini farsin wadamin, di situ ada labanan khalisan lisyaribin, antara kotoran dan darah, di situ ada
susu yang murni yang menyehatkan. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Allah, kita jadi orang seperti itu meskipun berada di dalam komunitas yang sangat dekat dengan kita, antara fardin wa damim, antara kotoran dan darah. Maka untuk menjaga itu semua tidak ada lain kecuali kita memang berpegang teguh terhadap Al-Quran, mengambil warisan dari Al-Quranul Karim, mendengarkan nasihat dari Quran terus menerus, apa yang disampaikan oleh Quran. Meskipun Quran itu kan bentuknya adalah tulisan kalau dalam mushaf, tetapi tulisan itu kemudian bisa disampaikan oleh para ustadz, para kiai, sehingga ruh kita menjadi hidup. Nah, ini diantara hal yang terus menerus harus kita tanamkan, bahwa ngaji merupakan kebutuhan kita dalam sehari-hari. Jangan pernah luput dalam satu hari pun dari nasihat Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Kemarin di ayat 102, sekarang di ayat 103. Di ayat 102 kemarin disampaikan bahwa bahayanya ilmu sihir, ilmu yang bisa membolak-balikan akal sehat. Ini ilmu sihir, atau dalam bahasa gampangnya itu adalah sesuatu yang instan. Bapak Ibu biasanya kalau mendengar sihir itu definisinya kayak apa? Sihir itu kayak apa? Ada santet, guna-guna, terus apa namanya, sesuatu yang negatif. Tetapi lebih daripada itu, kalau itu kan sihir yang berupa menjadi satu disiplin ilmu tertentu. Jadi bisa tadi berupa guna-guna, ilmu santet, ilmu pelet. Itu sihir dalam makna sudah menjadi satu disiplin ilmu. Lebih luas lagi, makna daripada sihir adalah sesuatu yang sebetulnya nggak ada tetapi kelihatannya ada. Sebetulnya nggak ada tapi kelihatannya ada, atau dibuat seperti ada. Misalnya di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, itu ketika Musa menghadapi para ahli sihirnya Fir'aun, itu kan Musa melempar tongkat menjadi ular yang sangat besar, ditandingi dengan para ahli sihir yang melempar tali-tali kemudian menjadi ular-ular. Yang aslinya itu hanya pandangan mata yang ditipu saja. Artinya apa? Sesuatu yang dilemparkan oleh tukang sihir itu adalah hanya mengecoh pandangan mata kita, yang asalnya itu enggak ada dan memang tidak ada, dibuat seolah-olah ada. Atau seperti misalnya ketika kita melihat televisi dengan kalimat bim salabim abrah kadabra, itu kemudian seolah-olah ada, dibuat sesuatu yang instan. Nah, makna kuncinya sebetulnya bahwa sihir itu dalam makna umum itu sebetulnya sesuatu yang instan, yang seolah-olah ada atau seolah-olah diadakan. Maka hal-hal yang model-model tadi, kalimat yang sebetulnya tidak mencerminkan pada makna hakiki, itu juga bagian daripada kalimat-kalimat sihir. Jadi misalnya orang mengucapkan dengan retorika yang baik, tetapi di dalamnya itu tidak ada kalimat-kalimat thayyibah yang disampaikan. Itu sebetulnya kalimat-kalimat penyihiran, sehingga kita kadang-kadang terlena, tertipu oleh kalimat-kalimat manis yang dibuat.
Ini juga bagian dari sihir. Jadi sesuatu yang kelihatannya ada, kelihatannya itu baik, tapi sebetulnya itu hanya olah kata saja. Ini yang menjadikan dulu baginda Rasulullah SAW pun dianggap seperti itu. Jangan dekati Muhammad, karena apa? Sekali kamu dekati Muhammad, mendengar ucapannya yang baik itu, maka kamu akan tersihir. Makanya Nabi Muhammad pun dicap oleh mereka menjadi tukang sihir. Tapi apa bedanya? Bedanya yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah kalamullah, firman Allah, kalimat-kalimat keabadian. Maka ini tidak bisa disebut sebagai ucapan yang sihir. Nah, ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan keabadian apapun bentuknya itu bisa dicap sebagai sihir. Makanya kayak kajian-kajian apapun, kalau di dalamnya tidak mengajarkan Quran dan hadis, yang di dalamnya tidak mengajarkan kepada kalimat-kalimat keabadian, kalimat-kalimat thayyibah, itu bisa jadi hanya olah kata, tipu-tipu, sihir dan lain sebagainya. Jadi produk kalimat instan yang kelihatannya ada tetapi sebetulnya tidak ada sama sekali. Makanya ini disebutkan di dalam Al-Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Kaburat, sungguh jelek sekali, kalimatan takhruju min afwahihim, kalimat yang setiap hari kita ucapkan, yang ribuan kosakata dari pagi sampai kita tidur, itu ucapan banyak sekali. Tapi kalimat itu hanya disifati kalimat yang hanya ada karena sudah kadung diucapkan. Jadi tidak menunjukkan makna hakikinya. Jadi kata Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziban. Tidaklah diucapkan kecuali itu hanya kebohongan belaka. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada makna hakiki. Sama dengan misalnya dalam peradaban kita yang instan. Yang instan, macam-macam makanan instan, ada semuanya itu sebetulnya sesuatu yang dalam bahasa lainnya itu adalah makanan-makan sihiran kita. Jadi menyihir kita, seolah-olah enak, tetapi nyatanya dalam berbagai penelitian, makanan-makanan yang instan itu akhirnya ya tidak menyehatkan bagi kita. Nah, ini bahayanya sihir dalam makna yang lebih luas. Kalau tadi ada santet, ada pelet, itu sihir dalam makna sudah menjadi satu disiplin ilmu, namanya ilmu sihir. Nah, semuanya itu adalah bahaya dalam pandangan Al-Quranul Karim. Maka di ayat 103 ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau annahum amanu, dan jikalau annahum, sesungguhnya mereka, amanu, mau beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa maksudnya apa dalam konteks makna tentang sihir ini? Mengimani Allah artinya bahwa apapun bentuk-bentuk seperti sihir-sihir tadi sebetulnya tidak akan punya nilai bahaya terhadap kita sedikit pun. Jadi apapun yang dilakukan oleh ilmu sihir atau sihir itu sebetulnya tidak punya dampak apa-apa ketika kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harusnya kita tidak perlu khawatir terhadap hal yang semacam itu. Artinya apa? Bahwa Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bahwasanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala
La yadurru ma'asmihi syai'un, tidak akan punya kekuatan membahayakan kita sedikit pun apapun, kecuali itu memang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah kemudian kita harus punya keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap kita. Apapun bentuknya, seperti sihir, seperti ilmu apapun, itu sebetulnya tidak bisa membahayakan kita manakala kita punya tingkat keimanan yang besar. Kecuali itu memang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi andai kata mereka itu beriman, mengimani tadi dengan mengasumsikan, menanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Kemudian wattaqau. Wattaqau itu maknanya punya nilai rasa khawatir, takut, sehingga kemudian menyingkir atau menjauh dari sifat-sifat yang mempunyai sifat as-sihr tadi. Jadi sihir kita jauhi, kita berbuat sesuai dengan alamiah yang kita lakukan. Ini bagian daripada wattaqau. Artinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita kedepankan adalah ilmu yang sesuai dengan fitrahnya kemanusiaan kita. Misalnya kita sakit, ya nilai fitrahnya kita berobat sesuai dengan kadar kemampuannya kita. Tidak kemudian berobat yang sifatnya instan tadi. Apa yang instan? Misalnya cari paranormal, mencari dukun. Mungkin hasilnya sama-sama sembuh. Ke paranormal, ke dukun itu juga kemungkinan sembuh. Kalau misalnya dengan pengobatan yang menurut logika dan nalar kita juga kemungkinannya sembuh. Tetapi ada ujung daripada dua penyembuhan ini yang akhirnya berbeda. Berbedanya apa? Orang yang hanya mengandalkan paranormal, dukun dan lain sebagainya, ini mengakibatkan masyarakat itu menjadi jumud, kebuntuan berpikir, nggak mau belajar mengolah bagaimana kemudian menyelesaikan problematik hidup ini dari segi kesehatan. Beda dengan misalnya kita ke dokter. Dokter itu kan keilmuannya terus berkembang, digali terus, diobservasi terus, ada penelitian terus. Ini ditemukan obatnya, mungkin nanti suatu saat lebih spesifik lagi. Ini terus menerus. Artinya apa? Ujung dari dua pengobatan ini yang menjadi berbeda. Yang satu menjadikan orang itu hidup akal pikirannya, yang satu menjadi dunia ini menjadi jumud, tidak mau berkembang, hanya mengandalkan nanti kalau sakit juga datang ke tabib atau ke dukun paranormal sudah sembuh. Ini yang tidak diingini dari Al-Quran. Quran lebih memilih menghidupkan daripada pemikiran kita, penggalian ilmu dan teknologi kita. Makanya disebutkan di Al-Quran ini, lau annahum amanu wattaqau. Andai kata kalian ini beriman, tadi beriman bahwa punya keyakinan la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqau, kemudian punya nilai rasa takut bahwasanya apapun yang bentuknya instan itu ujung-ujungnya adalah melenakan kita. Ujung-ujungnya adalah melenakan kita. Meskipun tadi misalnya saat saya kasih contoh dalam segi medis pengobatan, satu pengobatan dengan tadi dokter yang penggalian keilmuannya terus menerus, yang satu dengan pendekatan yang tadi dengan
ilmu dukun, ilmu sihir dan lain sebagainya, yang menjadikan peradaban itu menjadi jumud, tidak mau berkembang. Akhirnya apa? Orang yang jumud pikirannya nggak diasah, nggak digali, menjadikan orang itu akhirnya a priori terhadap ilmu. Padahal ilmu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jauh dari ilmu maka pasti tertinggal. Dan ujung-ujungnya nanti kalau orang tidak menguasai ilmu, maka menjadi orang yang terjajah, orang yang dikendalikan oleh orang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka sesuatu yang instan, bentuknya sihir tadi, bim salabim, abrakadabra, itu bahaya. Makanan instan bahaya, pemimpin instan juga bahaya. Bim salabim pokoknya abrakadabra. Ini maka ya tadi kita cari pemimpin yang kira-kira tidak punya sifat as-sihr, tidak punya as-sihr. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini atau jikalau annahum sesungguhnya mereka punya dua sifat, iman dan takwa, maka ada kepastian dari Allah, lamasubatun min indillah, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairun yang lebih baik. Nah ini satu kalimat kunci orang yang punya nilai iman takwa. Iman takwa bukan hanya sekedar kita ini mengimani Allah, kemudian takwa dibuktikan dengan sholat, ibadah, puasa, haji saja, enggak. Tapi tadi dari segi hal-hal yang sifatnya itu mensihir kita, orang yang bisa keluar daripada itu akan diberikan lamasubatun min indillah, pahala yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairun yang lebih baik. Artinya apa? Pasti dia akan menguasai dari berbagai segi kehidupan kita. Karena apa? Karena ilmu. Jadi khairun, sesuatu yang Allah berikan yang lebih baik itu adalah karena didasari dengan ilmu. Sebagaimana Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang punya fondasi iman dan juga punya ilmu. Ini satu kepastian hukum yang nggak bisa dielakkan. Kalau orang pengen tinggi derajatnya, mau nggak mau harus punya pemahaman. Basic ilmu itu wajib. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan ayat yang pertama, wahyu pertama dari Allah, Iqra? Karena memang pondasi ilmu atau ilmu menjadi pondasi peradaban umat manusia. Semakin jauh dari ilmu, yang itu sebabnya macam-macam, bisa karena kejumudan atau karena memang orang itu sengaja dibodoh-bodohi, tidak mendapatkan bangku pendidikan, tidak kemudian disediakan sarana pengajaran, pendidikan dan lain sebagainya. Seperti zaman kita, nenek moyang kita dulu ketika dijajah, itu kan dengan kesengajaan memang dibuat bodoh. Karena apa? Kalau mereka itu pintar, paham, dia pasti akan memberontak dan mengambil yang menjadi hak miliknya, yaitu apa? Nusantara yang begitu luar biasa, yang disifati sebagai Zamrud Katulistiwa, surganya Indonesia, luar biasa. Makanya memang dibikin bodoh. Bahkan sampai-sampai ada gimana?
Tapi kita sekarang bisa ngaji tanpa larangan, itu sudah alhamdulillah. Dibandingkan dengan dulu, distigmakan, diberikan opini misalnya seorang perempuan hanya kasur, sumur, dapur. Itu diulang-ulang terus, bahwa perempuan hanya kasur, sumur, dapur. Kelihatannya kalimat itu sepele, tapi itu menjadi filosofi yang mendarah daging. Makanya di zaman Kartini kemudian mendobrak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 tahun yang lalu itu sudah mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebetulnya dengan kalimat tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin itu saja sudah mencukupi sebetulnya. Karena apa? Kata muslimin ya sebetulnya mencakup muslimatin. Tapi kenapa Nabi SAW tetap menambahkan muslimatin? Karena tadi memberikan penekanan bahwa status terhadap ilmu itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Ini. Maka ketika kita bisa mendobrak ilmu, bahwa perempuan pun wajib untuk belajar, wajib untuk tahu, bahkan perempuan harus menjadi pintar, menjadi alim, menjadi orang-orang yang bisa mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab apa? Boleh jadi kalau mufti-muftinya hanya laki-laki, ini masih ada tendensi tentang kelaki-lakian, gender kelaki-lakian. Misalnya ketika berbicara tentang wanita, berbicara tentang masalah perempuan, kalau muftinya laki, ini juga mungkin kepentingan-kepentingan perempuan belum bisa terakomodir. Karena Quran ini kan sifatnya mujmal, jadi masih global. Sementara kepentingan-kepentingan yang sifatnya terus-menerus yang sesuai dengan zaman ini harus dielaborasi terus oleh kita. Dan tidak bisa mengelaborasi kecuali perempuan itu juga menguasai tentang ilmu dari berbagai macam segi. Ini makanya kemudian kita ya alhamdulillah bahwa sekarang itu tidak ada larangan lagi kita untuk belajar. Meskipun pendidikan kita masih pendidikan yang relatif menjadi high cost, jadi berkebutuhan tinggi. Padahal Nabi SAW itu sudah mengingatkan, dan ilmu itu sebetulnya kebutuhan dasar yang tidak boleh dikomoditikan. Jadi sekali lagi, ilmu itu sebetulnya adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh dikomoditikan. Komoditi itu artinya apa? Komoditi itu artinya ilmu itu sudah seperti barang-barang yang lain. Ketika kita mau beli misalnya nasi, mau beli sepeda, mau beli rumah, itu kan dengan barter sesuatu. Nah ini aslinya tidak diperkenankan. Nah tapi kadung kita sudah berada di zaman ini, zaman yang antara ilmu dan barang itu sudah mirip-mirip. Bahkan ilmu itu sudah menjadi komoditas barang dagangan. Ya kita hanya bisa menghukumi sesuatu yang dari sesuatu yang ideal, kita hanya bisa menghukumi dengan sesuatu yang faktual. Jadi kalau idealnya bahwasanya ketika kita dititipi ilmu apapun, kata Rasulullah SAW, man katama ilman min ahlihi uljima yaumal qiyamah hijaman minanna. Barang siapa yang dititipi ilmu oleh Allah kok ngumpet ke ilmu, ketika ada orang belajar tidak mau mengajarkan kecuali wani piro. Nah, ini bahaya. Orang yang seperti ini menjual ilmu itu
uljima yaumal qiyamah lijaman minanar, akan dilempari oleh Allah dengan lemparan dari batu api neraka. Nah, ini idealnya bagi setiap orang yang punya ilmu harus punya prinsip dasar filosofi yang ini. Tidak boleh kemudian ada satu niatan di dalam hati untuk menjual satu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, tetapi juga ada filosofi lain yang dari seorang yang belajar. Ini filosofi dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Kata sahabat Ali, andai kata ketika aku mendapatkan ilmu, yang ilmu itu andai kata setiap hurufnya aku bayar, maka pasti akan aku membayar setiap huruf yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, ini harus yang ditetapkan di dalam hati seorang murid. Jangan kebalik-balik. Yang penting bahwa kalau kita melihat dari dua sisi ini adalah setiap orang yang berkebutuhan untuk tahu, yang berkebutuhan untuk ilmu, tidak boleh ada kata kemudian nggak mau untuk mengajari. Itu pantangan. Jadi kalau ada orang mau belajar, selagi kita bisa diajari. Tidak ada bedanya orang yang kemudian setelah mengajar mengasih sesuatu atau tidak ada urusannya bagi orang yang ahli ilmu. Nah, ini dalam konteks kita kekinian. Atau dalam konteks misalnya dalam sebuah lembaga yang memang sudah kadung sedemikian, yang sekolah itu apalagi sudah luar biasa, masuk sekolah sudah bukan hanya jutaan, tapi sudah puluhan juta masuk sekolah, masuk kuliah. Ini artinya apa? Ya memang kita lagi berada di dunia yang seperti itu. Yang terpenting misalnya dalam orang yang mengelola sebuah lembaga, ada hak-haknya orang yang memang tidak berkemampuan, tetapi ada jalur untuk bisa mengakses ke sana. Ini ya saya kira sudah di lembaga-lembaga pendidikan ya sudah begitu. Misalnya yang mampu disuruh untuk bayar agak lebih. Jadi bahasanya adalah subsidi silang. Karena memang untuk kebutuhan dari sarana prasarana dan lain sebagainya itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka ya modelnya gotong royong. Karena apa? Karena negara belum mampu secara 100% untuk mendidik, membiayai masyarakatnya untuk bisa belajar dengan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang punya kualitas yang baik. Ini memang bisa diakui bahwa negara belum bisa memberikan 100%. Meskipun ini adalah tugasnya negara. Tugasnya negara. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai mana kok tekan atur banget.